Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di setiap kita mengawali dan mengakhiri kegiatan kita sebagai orang Katolik, diingatkan untuk senantiasa membuat tanda salib Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tanda salib menjadikan pengingat dan juga sebagai ungkapan iman kita atas Allah Tritunggal Maha Kudus. Dengan itu gereja membawa hidup kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Dan semoga di setiap hari, di setiap perayaan yang kita rayakan senantiasa mendorong Anda, saya, serta kita semua untuk membangun kesatuan. Semakin beriman, semakin mempersatukan, dan kehadiran kita senantiasa membawa kedamaian. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyatakan rahmat dan kasih setiamu kepada kami dalam diri Yesus Putramu dan saudara kami. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, dan perkenankanlah kami menyadari arti kehadiran-Mu bagi kami, yaitu sebagai sumber kekuatan dan kehidupan sejati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam bacaan pertama dari kitab Amsal, Anda dan saya serta kita semua diajak untuk merefleksikan bahwa teks ini merupakan personifikasi karya ilahi dalam penciptaan dunia dan bukan kebijaksanaan insani yang masih meraba-raba atau sedang mencari-cari apa makna sebenarnya di dalam persiaran hidup kita. Sejak kekal kebijaksanaan itu berada dekat dengan Tuhan. Ia selalu mendampinginya dalam segala karyanya. Ia tidak sama sekali asing bagi dunia dan dapat dikenal pada manusia yang mau mencarinya. Perayaan Tritunggal Maha Kudus tentang iman kita. Mungkin Anda, saya, serta kita semua pernah yang namanya dipusingkan. Apa itu Tritunggal Maha Kudus? Apakah satu dijumlahkan menjadi 3 pribadi? Atau yang seperti apa? Yang kita tahu sebagaimana diajarkan oleh Gereja Universal. Dia mengatakan Tritunggal Maha Kudus adalah 3 pribadi namun memiliki hakikat yang sama. Atau biasa kita katakan satu hakikat dalam rupa 3 pribadi. Paulus mengingatkan Anda dan saya serta kita semua sebagaimana diungkapkan di dalam 1 Korintus bab 1 ayat 24 sampai dengan 30. Di sana tersingkap bahwa kebijaksanaan ilahi sebagai perencana alam semesta dan keselamatan, sedangkan dunia sebagai materi yang membawanya. Artinya bahwa untuk memahami Tritunggal Maha Kudus, kita memerlukan iman yang kuat. Kita memerlukan iman yang mendalam, pengenalan akan Dia yang kita imani. Satu hakikat, 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus
yang berada di dalam persekutuan cinta kasih yang sungguh sempurna. Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, kita diingatkan bahwa dengan iman Kristus mengangkat Anda, saya, serta kita semua sebagai anak-anak Allah untuk mewartakan harapan akan keselamatan dalam kerja keras dan berbagai macam penderitaan yang kita alami di dalam persiaran di dunia ini. Roh yang menghidupkan kita dalam cinta kasih adalah sebagai jaminan keselamatan itu tetap ada di dalam persiaran hidup kita. Anda dan saya serta kita semua diingatkan bahwa kita semua adalah anak-anak Allah. Jika kita mengalami kesulitan, ketika kita jatuh, ketika kita mengalami begitu banyak penolakan, ingatlah Tuhan Yesus sudah mengajarkan Ia untuk tetap setia. Ia mengajarkan tentang kesetiaan. Ia mengajarkan tentang bagaimana kita menghadapi persoalan dan tantangan hidup, yaitu tetap mengandalkan Allah Bapa dan tetap melakukan sikap-sikap sebagaimana anak Allah memberikan contoh kepada Anda, saya, serta kita semua. Tuhan Yesus sudah mengajarkan bagaimana kita untuk tetap taat dan setia. Dan untuk menjamin keselamatan itu tetap ada, mari biarkan Roh Kudus berbicara, mendampingi dan menemani kita di dalam persiarahan hidup kita sebagai seorang murid dan juga sebagai seorang anak untuk mewartakan kerajaan Allah. Di dalam Injil suci menurut Yohanes hari ini, Yesus pun memahami kedudukan Yesus di dalam karya penyelamatannya. Untuk itu Roh Kudus ia rasa perlu untuk menemani dan juga menyingkapkan seluruh misteri, mendampingi dan memimpin para rasul, para murid dan mereka yang percaya kepada Tuhan yang sama. Wahyu yang berasal dari Bapa dan diwartakan oleh Putra akan diselesaikan oleh Roh Kudus. Dengan demikian pengikut Kristus dimasukkan ke dalam keluarga Allah sendiri. Allah Tritunggal Maha Kudus mengingatkan kita pada pembaptisan kita. Ketika dibaptis, seorang imam atau mereka yang membaptis, pelayan luar biasa, membaptis kita, dia akan mengatakan, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, di dalam kesatuan cinta kasih. Allah Bapa adalah Allah Putra, Allah Putra adalah Allah Roh Kudus. Tetapi mereka pribadi yang berbeda, memiliki perannya yang berbeda, yang membuat jaminan keselamatan itu tetap ada di dalam persiaran hidup kita. Beranikah kita sebagai orang beriman senantiasa membawa Tritunggal Maha Kudus di dalam awal dan akhir hidup kita, di dalam setiap kita memulai aktivitas dan mengakhiri aktivitas kita. Tanda kemenangan Kristus, tanda bahwa kita sebagai orang Katolik betul-betul mengenali dan mengimani serta memahami siapa Tritunggal Maha Kudus. Barang siapa bisa mengasihi, barang siapa semakin beriman, semakin mempersatukan, semakin memperkuat persatuan, semakin membawa kedamaian, ia betul-betul memahami apa itu Tritunggal Maha Kudus. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tritunggal Maha Kudus adalah suatu ajaran yang mungkin sulit untuk dijelaskan, tetapi kita akan mudah dan dibantu untuk mengerti ketika hati kita
diri kita terbuka pada penyelenggaraan ilahi melalui Roh Kudus. Membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus dan bukan membiarkan diri kita dipimpin oleh nafsu dan ambisi serta logika manusia. Tetapi biarkanlah Roh Kudus menghantarnya dan membuat kita memahami bahwa cinta kasih Allah lah yang mampu membantu kita memahami apa itu Tritunggal Maha Kudus di dalam persiaran hidup kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.